sebenarnya adalah sebuah bahan isolator. Nah, karena dia bahan isolator, maka kalau diberikan medan listrik misalnya di antara kedua atau perbedaan potensial di antara kedua ujung ini, misalnya di bagian sini diberikan 0, di sini diberikan 12 volt, maka tidak muncul arus apapun di dalam bahan isolator atau bahan dielektrik. Nah, alih-alih yang muncul itu adalah apa yang kita namakan dengan polarisasi. Seberapa besar polarisasi, atau dalam hal ini kita simbolkan dengan huruf P, itu ditentukan oleh sifat bahan tersebut. Yang mana sifat bahan tersebut diberi nama konstanta dielektrik. Simbolnya adalah E atau epsilon kecil gitu ya. Jika pada bahan maka dituliskan epsilon saja, namun untuk ruang vakum maka dituliskan epsilon 0. Nah, hubungannya bagaimana? Tentu kita bicara tadi dengan medan listrik gitu ya. Ini medan listriknya. Dan hubungannya adalah bahwa polarisasi ini ditentukan oleh nilai konstanta dielektrik pada ruang vakum, yaitu epsilon 0, dan ditentukan pula oleh berapa besarnya medan listrik. Nah, di sebelah depan ini adalah besaran untuk menghitung kontribusi dari sebuah bahan terhadap polarisasi, yaitu melalui konstanta dielektrik. Kita punya istilah berbeda, yaitu yang disebut dengan Q, di mana Q ini adalah suseptibilitas bahan. Nah, suseptibilitas bahan sendiri itu dihubungkan dengan konstanta dielektrik sebagai E-1. Jadi kita tuliskan di depan sini, ini adalah C untuk bahan dielektrik. Nah, dengan begini, respon dari suatu bahan terhadap adanya medan listrik bisa dihitung melalui nilai polarisasi. Nah, sebagaimana yang kita kenal, polarisasi sendiri tidak lain dari jumlah dipol yang ada di dalam bahan tersebut dibagi dalam suatu volume. Jadi jumlah dipol per satuan volume. Dengan begini, kalau kita melihat nilai polarisasi tidak lain dari berapa banyak dipol yang terbentuk di dalam sebuah bahan, dan nilai polarisasi ditentukan oleh konstanta dielektrik. Nah, sebagai contoh, untuk ruang vakum, konstanta dielektriknya bernilai 1. Untuk udara, konstanta dielektrik mendekati nilai 1 ya, yaitu di angka 1,003 kali 573. Nah, untuk bahan lain, misalnya kaca, konstanta dielektrik bisa mencapai angka 5 sampai dengan 10. Baik, apa artinya ini? Artinya adalah bahwa suseptibilitas ini Q E, kalau konstanta dielektriknya di ruang vakum 1 dikurangi 1, maka suseptibilitas bernilai 0. Alias kalau ada medan listrik, maka tidak ada pengaruh polarisasi apapun ya. Tidak ada polarisasi. Sementara kalau bahan dielektriknya cukup besar, misalnya C-nya adalah
untuk kaca tadi dikurangi 1, maka kita akan dapatkan polarisasi akan bernilai 4 kali epsilon 0 dikalikan dengan besar atau kuat medan listriknya. Nah, ini maksud dari suseptibilitas bahan yang muncul di dalam perhitungan nilai polarisasi.